calon suaminya Cak Dandung. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan rezekinya selalu dilimpahkan. Kali ini kita akan pergi mencari kerang dan memasaknya. Ini kerangnya akan fresh dan lezat banget, beda dengan yang dijual di pasar. Ini menurut aku. Di sini aku dan adik aku akan ke daerah sekitar pelabuhan sana untuk mencari kerang. Sebenarnya kami tuh pengen ngambil gambar di pantai, ada namanya Pantai Lope di sana, tapi ternyata jalannya tuh akses masuknya agak sedikit ekstrim dan mengingat adik aku masih amatir dalam mengendarai motor, jadi kami memutuskan untuk ke pelabuhan saja. Tadinya karena kami pikir di Pantai Lope tuh kerangnya melimpah banget dan bukan hanya satu jenis kerang. Cuman ternyata jalan masuknya agak sedikit susah. Jadi kami ke tempat ini dan menurut aku itu pemandangannya nggak kalah indah, nggak kalah estetik. Dan kami memutuskan untuk mengambil kerang di sini. Ini kami lakukan 2 hari. Pertama kami datang pagi. Ternyata air tuh masih pasang. Tahun kemarin kami sempat pergi mencari kerang juga dengan paman dan bibi, dan itu ketika pagi air tuh surut. Tapi ternyata sekarang pasang airnya. Jadi penduduk di situ menyuruh kami untuk datang sore harinya lagi. Makanya topi aku kalau ada yang memperhatikan tuh beda-beda warna ya. Karena memang kami datangnya pagi tuh aku memakai topi warna biru dan sorenya aku memakai topi warna putih. Di tempatku perahu besar ini disebut bagang. Sebenarnya ini selalu berada di tengah laut, cuman aku nggak tahu kenapa ini sampai ada di pinggir sini pas kami datang. Mungkin sedang ada dilakukan perbaikan. Karena air pasang, jadi kami memutuskan untuk sedikit jalan-jalan aja di Banua Pangka. Banua Pangka itu adalah wisata mangrove di tempat aku. Dulu awal-awal tempat ini sangat ramai banget, cuman sekarang aku lihat udah sepi dan itu kayu-kayunya agak rapuh. Makanya aku dan adik aku cuman sebentar aja di situ, lalu kami memutuskan untuk kembali dulu ke rumah. Dan ini adalah TPI atau tempat pelelangan ikan. Nah, sebelum kembali ke rumah kami singgah di toko kelontong untuk nyari-nyari cemilan. Di sini cemilannya lengkap banget, kue-kuenya lengkap banget. Jadi kami memutuskan untuk beli cemilan. Kebetulan di rumah ibu saat itu sedang ke Sorowako jenguk cucunya. By the way, aku mau ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, bantu aku untuk mengembangkan kanal ini. Thank you and I love you. Ini sore hari sekitar habis asar, kami kembali lagi ke tempat yang tadi. Jadi ini aku dan adik aku menyusuri empang karena di situ terlihat ada seperti kulit kerang, tapi ternyata setelah aku turun ke bawah itu kerangnya nggak ada. Jadi kita mencari ke tempat lain di mana kira-kira kerang itu berada, dan ini ada di sekitar jembatan dan juga tempat orang untuk kayak perahunya itu dimasukin ke laut, muara kali ya. Yang tahu jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Dan ternyata di sini kita dapat cuman sedikit banget. Di sini juga banyak sekali kulit tiram. Aku nggak tahu ya itu tiram tumbuh di mana-mana. Dan itu jika kita melepas alas kaki bisa melukai kaki kita. Jadi di sini aku terus mencari. Nanti nggak lama kemudian adik aku juga ikutan. Dan hasilnya tetap aja sedikit, bahkan ketika malamnya aku sikat-sikat kulitnya
itu yang keluar malah lumpur, yang artinya waktu itu kita dapet kerang yang nggak ada isinya. Jadi cara mencari kerang memang kayak gini ya, ditusuk pakai parang. Apabila udah bunyi kayak gitu, berarti itu kerangnya ada di dalam sana. Kita akan menggalinya. Kadang juga ada orang yang memakai metode dengan mengamati. Jadi ketika ada yang kayak air gitu keluar dari dalam tanah, apa sih, kayak air mancur gitu ya, kayak meludah gitu, itu berarti ada kerang di dalam situ. Aku senang dengan metode ini dan aku sering melakukan ini untuk mencari kerang. Dan menurut aku mencari kerang itu bisa membuat kita refresh, karena ketika kita mendapatkan kerang, gak tahu kenapa tuh ada perasaan bahagia dan puas banget. Kalau di kota kalian dekat dengan laut, kalian bisa mencobanya. Ini bisa dicoba untuk terapi penyembuhan menurut aku. Dan ketika terus-terusan mendapat kerang tuh jadi kayak candu gitu. Setelah sibuk mencari kesana kemari, kita kembali ke laptop alias tempat kami selalu cari kerang dengan paman dan bibi. Di sini juga tempat perahu bersandar, perahu-perahu kecil kalau mau pergi cari ikan di Bagang. Di sini sedikit berlumpur. Dan ternyata sekarang tuh ketika air surut, nggak kayak dulu yang surut banget. Itu airnya masih ada sedikit-sedikit. Jadi aku dan adik aku memang tidak menyadari bahwa air sudah surut. Ini kami sadari keesokan harinya pas kami kembali lagi untuk mencari kerang. Kalau ternyata air surut tahun ini nggak seperti tahun kemarin. Ini keesokan harinya kami kembali lagi ke muara itu. Dan di sini kami datang sekitar jam 3 sore. Karena airnya belum terlalu surut. Di sini aku dan adik aku duduk-duduk di empang sambil menikmati pemandangan. Seperti yang aku bilang tadi, di sini pada akhirnya kami sadar ternyata air surut itu nggak terlalu surut banget seperti tahun kemarin. Di sini aku dan adik aku mulai turun mencari kerang, dan itu hasilnya kami ambil sekitar setengah karung beras yang isinya 5 kilo. Dan itu nggak banyak ya teman-teman, karena pada akhirnya ketika terbuka nanti isinya itu bakalan sedikit. Proses mencari kerangnya aku nggak bisa ngambil gambar karena tangan kami penuh dengan lumpur dan air. Dan ini kita udah mau pulang aja karena ini mungkin sekitar jam berapa ya, sekitar jam 5-an. Kami memutuskan untuk pulang dan juga hasilnya udah lumayan banyak. Lagi pula ini hanya untuk dikonsumsi sendiri. Seperti tadi pas kami masuk, kami lewat di pinggiran empangnya orang. Dulu untuk turun ke bawah sana, pas aku dan paman juga bibi pergi mencari kerang, itu ada tangga yang masuk ke bawah, tapi ternyata itu tangganya udah nggak ada. Jadi kami lewat pinggiran empangnya orang. Selain mencari kerang, di sini juga banyak pemancing. Itu mereka memancing ikan-ikan muara seperti ikan baronang. Terus ada juga ikan titang. Aku nggak tahu ya bahasa Indonesianya apaan, tapi di tempat aku itu mereka nyebutnya ikan titang. Nah setelah itu kita akan mengolah kerangnya. Di sini aku cuma ambil beberapa biji, sebenarnya banyak banget ya. Cuman sebagian besar aku kasih ke adik aku. Dan ini aku ambil cuman beberapa biji aja, karena terlalu banyak mengkonsumsi kerang bisa menyebabkan kolesterol. Di sini kerangnya aku panggang, terus aku kucurin dengan bumbu kuning. Ini is first time aku buat kerang kayak gini, karena biasanya itu aku buat kayak direbus aja. Dan itu bakalan dicocolin dengan cabai jeruk. Biasanya sih kayak gitu ya, tapi ini aku pakai metode lain karena semalam adik aku tiba-tiba kirim resep kayak gini. Jadi nggak ada salahnya dicoba dan ternyata ini memang enak banget. Di sini aku cocolin lagi dengan sambal gula merah, terus dimakan dengan sawi putih. By the way, vlog aku udah mau habis. Terima kasih telah menontonnya sampai akhir. Seperti biasa, thank you, I love you, and bye.